saya Agustinus. Mari kita kenal Alkitab, karena Alkitab pembimbing hidup. Dalam Alkitab, banyak tokoh yang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karakter-karakter mereka memperkaya Alkitab. Kita bisa belajar banyak dari karakter tokoh-tokoh Alkitab ini. Pada kesempatan kali ini, kita belajar dari Nuh. Nuh adalah anak dari Lamek dan cucu dari Metusalah. Metusalah adalah manusia tertua yang tercatat dalam Alkitab. Klik link di atas untuk video tentang Metusalah. Kita semua mengenal kisah sejarah Nabi Nuh, tapi mungkin pengenalan kita hanya sebagian saja, karena kita belum membaca apa yang tertulis pada Alkitab. Misalkan kita sering bilang bahwa air bah itu 40 hari, tapi itu baru lamanya hujan. Juga sering diceritakan bahwa Nuh mencari binatang-binatang yang akan dimasukkan ke dalam bahtera. Tapi bukan begitu sebenarnya terjadi dan tercatat dalam Alkitab. Kisah sejarah Nuh bisa kita baca mulai dari Kejadian 8 ayat 8 sampai Kejadian 9 ayat 29. Nuh hidup di zaman di mana manusia dengan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan sampai Tuhan menyesal dalam menciptakan manusia. Tetapi dengan jelas tertulis bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah, sehingga Nuh adalah seorang yang benar. Dalam Kejadian 6 ayat 8-9 tertulis, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hal hidup benar bukanlah hal yang mudah. Sebab berarti Nuh seringkali bertentangan dengan masyarakat, dengan orang yang hidup di sekitarnya. Namun Nuh dimampukan untuk hidup benar karena ia hidup bergaul dengan Allah. Teman-teman, apakah kita sudah berusaha hidup bergaul dengan Allah? Sebab tanpa hidup bergaul dengan Allah, kita pasti terpengaruh oleh dunia, oleh masyarakat sekitar kita. Ingatlah, bergaul dengan Allah bisa kita lakukan dengan membaca Alkitab setiap hari dan berdoa dengan Roh Kudus. Kemudian Allah dengan spesifik memberitahukan bahan dan desain bahtera itu. Hal menarik juga dapat kita baca dari kitab Kejadian 7 ayat 8-9. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Betapa luar biasanya Tuhan kita, Dia bisa mengatur segala sesuatu sampai menyuruh binatang-binatang dari jauh datang kepada Nuh. Tentunya Nuh tidak pasang papan pengumuman, ataupun binatang juga tidak bisa membaca pengumuman. Tapi semua binatang itu bisa sampai ke tempat itu di waktu yang pas, sehingga tidak ada yang tertinggal. Kemudian tibalah waktu Tuhan menurunkan hujan kepada bumi, yaitu pada bulan yang kedua, hari yang ke-17. Ini adalah 7 hari setelah Metusalah meninggal. Kita semua tahu lamanya hujan itu adalah 40 hari 40 malam, seperti tertulis dalam Kejadian 7 ayat 11-12 ini. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Kemudian kita sambung pada ayat 17 sampai 20 berikut ini. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melambung tinggi dari bumi. Ketika air itu semakin bertambah-tambah dan naik hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Banyak dari kita tidak tahu bahwa air bah itu terus ada di bumi dan baru surut setelah 150 hari lamanya. Tertulis dalam kitab Kejadian 7 ayat 24 berikut ini.
dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Kemudian di kitab Kejadian 8 ayat 3-5, dan makin surutlah air itu di muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 semakin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Tadi Nuh masuk bahtera pada bulan yang kedua. Sekarang bulan yang ke-10. Kemudian Nuh menunggu 40 hari sejak bahtera terkandas, melepaskan burung gagak, kemudian burung merpati. Kemudian Nuh menunggu 7 hari lagi untuk melepaskan burung merpati itu lagi. Allah berfirman pada Kejadian 8 ayat 13-14. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sesudahlah kering air dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyata bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Nuh keluar bahtera pada bulan yang kedua, hari yang ke-27 pada tahun berikutnya. Jadi Nuh bersama keluarga dan binatang-binatang berada di dalam bahtera kurang lebih 1 tahun. Sebagai penutup teman-teman, ingatlah untuk hidup selalu bergaul dengan Allah dan mencari perkenanan Tuhan. Di dunia yang semakin jahat, di dunia yang semakin mementingkan keinginan-keinginan daging, mari kita belajar dari Nuh, mencari kehendak Tuhan, mencari pimpinan roh. Karena kita bukanlah warga dunia, tapi kita adalah warga surga yang sekarang berada di dunia. Janganlah kita serupa seperti dunia yang tidak mengenal Allah, hidup dengan hawa nafsu akan keinginan daging yang tidak pernah terpuaskan. Tapi marilah kita belajar memfokuskan waktu, tenaga, pikiran, dan hati kita akan firman Tuhan, semakin mengikis hawa nafsu daging, dan belajar semakin hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon like, subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Sampai bertemu pada video Kenal Alkitab Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.